Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk belajar pelajaran kedua dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Nah, di sini ini nanti kita akan belajar mengenai pengertian hari akhir, macam-macam hari akhir, serta tanda-tanda terjadinya hari akhir. Ketika bumi berhenti berputar. Anak-anak, apakah kalian masih ingat rukun iman ada berapa? Ya, rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Subtema kita yang pertama adalah arti hari akhir. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir adalah kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk manusia, dan kemudian dibangkitkan untuk dimintai pertanggungjawaban semua perbuatan selama di dunia. Maksudnya, semua amal kita di dunia akan mendapatkan balasan dari Allah. Jika amal kita baik, maka akan mendapat pahala. Jika perbuatan kita tidak baik, maka akan mendapatkan dosa. Dan percaya kepada datangnya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ketika hari kiamat tiba, tidak ada satu makhluk pun yang dapat luput dari kematian, dan seluruh alam semesta akan hancur. Ini membuktikan bahwa Allah lah yang maha kekal. Tentang datangnya hari kiamat dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah merupakan surat yang ke-101, termasuk golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 11 ayat. Al-Qari'ah mempunyai arti hari kiamat. Sekarang mari kita membacanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Shadaqallahul adzim. Untuk mengetahui isi yang terkandung dalam surat Al-Qari'ah, mari kita belajar surat Al-Qari'ah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah.
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فأما من ثقلت موازينه Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, فهو في عيشة راضية maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. وأما من خفت موازينه Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, فأمه هاوية maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. وما أدراك ما هي Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? نار حامية Yaitu api yang sangat panas. Dapat kita simpulkan bahwa di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan ketika nanti hari kiamat tiba, maka guncangan yang terjadi akan membuat manusia berlarian seperti anai-anai atau seperti belalang yang bergerombol dan bingung mencari temannya. Serta guncangan tersebut membuat gunung-gunung berhamburan saking dahsyatnya guncangan tersebut. Serta gambaran bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal yang diperbuatnya selama hidup di dunia. Barang siapa mengerjakan amal kebaikan maka akan mendapatkan balasan pahala. Begitupun sebaliknya, jika manusia mengerjakan keburukan maka akan mendapatkan dosa dan balasannya adalah neraka. Salah satunya adalah neraka Hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Subtema yang kedua adalah macam-macam hari akhir. Hari kiamat di dalam Al-Quran dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Sugro berasal dari kata bahasa Arab yang artinya kecil. Jadi kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya kematian, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Penyebab kiamat sugro bermacam-macam, bisa karena alam atau karena diri sendiri. Setiap manusia tidak akan mengetahui datangnya kematian. Oleh karena itu, kiamat sugro menjadi pengingat dan teguran bagi manusia untuk selalu beramal soleh. Yang kedua, kiamat kubro. Kata kubro berasal dari bahasa Arab yang artinya besar. Jadi kiamat kubro atau kiamat besar artinya hancurnya alam semesta beserta isinya, yaitu hancurnya semua kehidupan termasuk kita manusia.
Kiamat kubro terjadi jika malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Kejadian tentang kiamat tercantum dalam Al-Quran. Hari kiamat menjadi rahasia Allah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari akhir. Meskipun demikian, Allah dan Rasulullah memberikan tanda-tanda datangnya hari akhir. Dengan tanda-tanda tersebut, manusia harus meyakini dan mempersiapkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari akhir dan akhirat nanti. Berikut tanda-tanda hari akhir yang harus kita ketahui. Tanda-tanda hari akhir dibagi menjadi dua. Pertama, tanda kecil kiamat, dan yang kedua, tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat yaitu tanda yang mendahului terjadinya kiamat dan terjadi dalam kurun waktu yang lama serta menjadi hal yang dianggap biasa. Contohnya, 1. Banyak alim ulama yang meninggal dunia. Dengan banyaknya alim ulama yang meninggal, maka akan disusul dengan tanda yang kedua, yaitu hilangnya ilmu agama. Dengan hilangnya ilmu agama, maka akan menyebarnya kebodohan di muka bumi. Tanda yang ketiga yaitu manusia berlomba-lomba mendapatkan kesenangan dunia. Maksudnya manusia menempatkan kepentingan duniawinya dibanding dengan kewajibannya kepada Allah Sang Maha Pencipta. Tanda yang keempat, sering terjadinya bencana alam. Contohnya gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tanda yang kelima yaitu terjadinya banyak kejahatan. Tanda yang keenam yaitu terjadinya banyak fitnah atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Beberapa contoh tanda kecil kiamat yang Ibu sebutkan tadi ternyata sudah terjadi di sekitar kita. Nah, itu bukan dijadikan sebagai suatu ketakutan, tetapi memacu kita untuk selalu mengerjakan amal soleh untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Tanda kecil kiamat kemudian akan disusul dengan tanda besar kiamat. Antara lain, munculnya kabut asap atau dukhon selama 40 hari. Keluarnya Dajjal, diceritakan dia hanya memiliki satu mata karena mata sebelah kanannya buta. Dan dia akan membawa fitnah yang besar di akhir zaman. Matahari terbit dari barat. Keluarnya dabbah atau hewan melata yang dapat berbicara. Yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Keenam, keluarnya api dari Yaman. Yang ketujuh, gempa di timur, barat, dan jazirah Arab. Ini semua merupakan tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat. Hikmah beriman atau percaya datangnya hari akhir antara lain: yang pertama, lebih giat beramal soleh, karena kita percaya setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Yang kedua, lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu,
terutama jika kita ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukannya. Yang ketiga, percaya akan adanya surga dan neraka. Yang keempat, mendorong kita untuk selalu melaksanakan kewajiban. Dan yang kelima, membuat kita sadar bahwa kehidupan dunia hanya sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Alhamdulillah, materi di kelas 6 dengan tema kedua yaitu ketika bumi berhenti berputar telah selesai kita pelajari. Ibu berharap anak-anak bisa mendefinisikan atau mengartikan pengertian hari kiamat. Menyebutkan ada berapa macam hari kiamat di dalam Al-Quran, serta dapat membedakan tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Yang terpenting, anak-anak dapat mengambil manfaat dari mempelajari hari akhir, sehingga anak-anak selalu terpacu, selalu terdorong untuk melakukan amal soleh yaitu sebagai bekal untuk kita menghadapi kehidupan akhirat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.